Terima kasih masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informative. Pemirsa, di tengah aktivitas yang begitu padat, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala masih menyempatkan diri menerima berbagai keluhan dari masyarakat Kota Medan. Sejumlah guru pendidikan agama Islam di Kota Medan dan pedagang kaki lima Pasar Palapa Pulau Brayan silih berganti menemui Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh sosok wakil rakyat yang sederhana itu nantinya. Padatnya jadwal dan kegiatan di DPRD Kota Medan menjelang akhir tahun anggaran tidak membuat sosok Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, lupa terhadap konstituennya serta masyarakat Kota Medan. Meski dihadapkan dengan aktivitas yang begitu padat, namun Haji Rajudin Sagala, sosok wakil rakyat yang sederhana ini, tetap saja menyempatkan diri untuk menemui warga yang mengadukan berbagai keluhan. Seperti pada hari Senin kemarin, sejumlah guru pendidikan agama Islam atau PAI yang belum ikut pendidikan profesi guru atau PPG datang menemui Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala di ruangannya Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan. Kepada alumni pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf ini, para guru PAI yang sebagian besar berstatus guru honorer dan mengajar berbagai SD negeri dan SMP negeri di Kota Medan ini, meminta kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala supaya dapat membantu mereka untuk meringankan biaya mengikuti PPG untuk guru PAI di Kota Medan dengan dimasukkan dalam anggaran pemerintah Kota Medan. Sebab ratusan guru PAI di Kota Medan kini terhambat untuk mengikuti PPG karena biayanya cukup besar, bahkan mencapai 5 juta rupiah lebih per orangnya. Sedangkan gaji yang mereka terima mengajar di sekolah sebagai guru honorer jumlahnya hanya ratusan ribu rupiah per bulannya, di mana ini jauh dari kelayakan. Meskipun ada anggaran dari pemerintah pusat bagi guru PAI untuk mengikuti PPG, namun harus bergiliran karena masa tunggunya yang cukup lama. Bisa mencapai 5 hingga 6 tahun bagi setiap guru PAI baru bisa mengikuti PPG. Dari ratusan jumlah guru PAI di Kota Medan, setiap tahunnya mereka hanya bisa mengutus sekitar 48 orang guru PAI untuk bisa mengikuti PPG, yang merupakan program pendidikan tinggi para guru untuk memiliki pekerjaan sesuai persyaratan keahlian khusus menjadi seorang guru. Sementara jika tidak mengikuti PPG, mereka tidak berhak mendapatkan sertifikat pendidikan dan mendapatkan tunjangan profesi guru dari pemerintah. Salah seorang guru PAI Nur Hadi Ajar menjelaskan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala, saat ini jumlah guru PAI di Kota Medan yang belum ikut PPG ada 400 orang. Dengan jumlah begitu banyak dan masa tunggu yang terlalu lama karena terhambat biaya, oleh karena itu Kementerian Agama melalui suratnya menyarankan mereka supaya menemui pemerintah daerah agar guru PAI yang belum mengikuti PPG pembiayaannya dapat dibantu lewat dana APBD. Karena itu mewakili guru PAI di Kota Medan Nur Hadi Ajar, guru PAI yang mengajar di SD Negeri 064987 Medan Amplas ini, sangat berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala yang juga merupakan seorang ustadz ini bisa membantu memasukkan anggaran biaya PPG untuk guru PAI di Kota Medan dalam APBD Kota Medan. Karena sebelumnya mereka juga sudah menyampaikan hal ini ke Komisi 3 DPRD Kota Medan tetapi tidak direspon. Dari guru-guru PAI Kota Medan berharap audiensi ke Bapak Ketua Wakil DPRD Kota Medan untuk bisa memberi APBD, bantuan APBD pelaksanaan PPG guru agama Islam Kota Medan tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Sebelumnya kami sudah sampaikan surat ke Komisi 3, tapi sudah berapa hari kami nggak dapat respon, jadi kami coba langsung melalui Pak Ustadz Rajudin. Menanggapi permintaan guru PAI di Kota Medan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala menjelaskan hal ini harus dirapatkan dulu dengan Pemko Medan apakah permintaan guru PAI di Kota Medan ini bisa nantinya diakomodir di APBD Kota Medan selanjutnya. Karena sudah terlambat jika dimasukkan di APBD Kota Medan tahun 2023.
Menurut wakil rakyat yang saat mahasiswanya aktif bergabung di Kami Jakarta ini juga menyebutkan, meski di antara guru PAI ini ada yang berstatus guru PNS, tetapi masih banyak juga guru PAI masih berstatus guru honorer yang tentunya perlu dibantu pemerintah. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala juga menyarankan agar guru PAI di Kota Medan ini datang menemui DPRD Provinsi Sumut, agar biaya PPG yang dimaksud nantinya juga bisa ditampung pada APBD Sumut. Sehingga kalau pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah Kota Medan sudah setuju dengan biaya PPG guru PAI ini dimasukkan di APBD, kedua pihak nantinya bisa berbagi berapa persen yang bisa dibantu pemerintah provinsi dan berapa persen yang bisa dibantu pemerintah Kota Medan guna meringankan biaya PPG guru PAI di Kota Medan. Hal ini mengingat biaya yang dibutuhkan untuk 400 orang lebih guru PAI di Kota Medan yang belum ikut PPG ini cukup banyak. Jika rata-rata untuk biaya satu orangnya 5 juta rupiah, total keseluruhan dana yang diperlukan untuk biaya PPG 400 guru PAI di Medan bisa mencapai 2 miliar rupiah. Meskipun persoalan ini perlu dirapatkan dengan pemerintah Kota Medan, Haji Rajudin Sagala, sosok wakil rakyat yang gigih berdakwah lulusan bahasa Arab dari MHAT Abdul Ubaidah bin Jarrah ini berjanji akan mengupayakan permintaan guru PAI ini supaya biaya PPG mereka bisa diakomodir pada APBD Kota Medan. Di Kota Medan yang ada di sekolah SD negeri dan SMP negeri, yang mereka ini agar mendapatkan sertifikasi itu perlu mengikuti semacam kuliah singkat lah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi sebenarnya mereka ini sudah sebagian sudah PNS, untuk mendapatkan jabatan itu kan harus mengikuti kuliah singkat itu, dan itu tidak ada dana dari APBN ya, yang mereka itu dananya hanya terbatas. Dan itu tahun yang lalu katanya hanya mampu dari Medan itu mengutus sekitar 48 orang satu tahun. Sementara mereka di Medan saja ada 400 orang. Kalau menunggu antri itu mungkin cukup panjang, berapa tahun keberapa mereka supaya dapat giliran. Maka datanglah surat dari Kemenak meminta agar Pemko Medan bisa membantu lewat APBD agar mereka ini dapat sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi itu mereka perlu mendapatkan pendidikan semacam kuliah singkat dari itu, yang anggarannya per orang sekitar 5 jutaan lah. Jadi kalau kita anggap saja 5 juta per orang, itu ada 400 orang kan sekitar 2 miliar lebih kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita rapatkan dengan Pemko, apakah memang ini diakomodir, atau tadi saya sarankan kita berbagi saja dengan provinsi berapa persen, Medan berapa persen, itu pun kalau disepakati oleh Pemprov dan Pemko. Kita akan upayakanlah nanti, mudah-mudahan bisa diakomodir karena ini guru-guru kita semuanya kan. Setelah menerima guru PAI yang meminta dibantu dimasukkannya biaya PPG pada APBD Kota Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala kemudian menerima kedatangan tamu dari pedagang pasar Palapa, Kelurahan Pulau Brayan, yang mengeluhkan terjadinya pengutipan liar atau pungli dari pihak yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM setempat. Menurut pedagang, setelah diaspalnya jalan di sekitar pasar Palapa, ada pihak yang mengatasnamakan LPM membuat satu lampu penerangan jalan di sekitar pasar dengan tulisan LPM. Kemudian mereka melakukan kutipan perharinya senilai Rp2.000 kepada ratusan pedagang kaki lima yang berjualan di pasar Palapa. Pedagang keberatan karena selama ini mereka sudah dikenakan retribusi secara resmi untuk membayar uang jaga malam, uang kebersihan dan juga uang lampu setiap harinya. Ini kemudian ditambah lagi uang untuk penerangan lampu jalan senilai Rp2.000 per harinya atau Rp60.000 per bulannya. Sebenarnya pedagang mau membayar dan tidak mau ribut jika kutipan yang dibebankan ke pedagang nilainya hanya Rp1.000 per harinya atau Rp30.000 per bulannya. Tetapi pihak oknum dari LPM tersebut tidak mau menerima dan malah mengancam pedagang diusir jika tidak membayar uang kutipan lampu penerangan jalan. Kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala, pedagang mengatakan kalau oknum-oknum LPM yang melakukan kutipan kepada pedagang pasar Palapa ini mengaku suruhan dari Kepling setempat. Kebijakan LPM yang mengutip uang untuk lampu penerangan jalan itu sangat meresahkan pedagang. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kini sulit mereka rasakan pasca pandemi COVID dan juga akibat dampak naiknya harga BBM.
Setelah mendengar keluhan pedagang pasar Palapa Pulau Brayan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala berjanji akan menindaklanjuti keluhan pedagang dengan mengkonfirmasi kutipan tersebut ke pemerintah kelurahan dan pihak kecamatan setempat, sehingga kutipan untuk lampu penerangan jalan yang dibebankan LPM perharinya itu segera dihapuskan. Beban yang lebih berat dari warga. Saya akan segera tindak lanjuti, akan saya telepon lurah sebelumnya nanti pihak terkait supaya kutipan itu bisa dihapuskan. Selain masalah kutipan liar untuk penerangan jalan, pedagang pasar Palapa juga mengeluhkan tidak tanggung jawabnya penjaga malam di pasar itu atas kehilangan barang dagangan mereka. Jaga malam itu aja potong bulan depan kakak. Jadi kami juga yang bolak-baliknya kayak gitu, Pak. Ujungnya dirugikan lagi ya kan? Iya, udah ada inilah kejadian kayak gitu, Pak. Kecolongan nggak ada digantinya. Rata. Sebenarnya pedagang mengaku ketakutan untuk mengadukan berbagai persoalan di pasar Palapa Pulau Brayan ini kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Karena jika ketahuan mereka mengadu, pedagang diancam oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LPM setempat. Karena hal seperti ini juga pernah terjadi kepada pedagang yang mengadu tentang perbuatan para oknum di pasar Palapa Pulau Brayan, di mana setelah ketahuan mengadu, malam harinya pintu kios pedagang malah dilempari dengan kotoran manusia. Kami datang ke sini, nanti orang tuh nggak terima, nanti kedai kami yang dirusaknya. Ada kejadian, Pak, tangannya ini dibungkusnya kali, diginikannya, Pak. Jadi kami buka di mana, Bu? Rupanya udah kayak gembok kami, rupanya digitu-gituin. Kotorannya? Nah, marah dia kami ngadu-ngadu ini, itu berarti orang-orang tuh juga itu, Pak. Pedagang pasar Palapa Kelurahan Pulau Brayan berharap Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala bisa membantu mereka, terutama untuk penghapusan pungli lampu penerangan jalan yang per bulannya Rp60.000 untuk satu kios. Pedagang tidak tahu apa fungsi dan kepentingan LPM tersebut bagi pedagang, sehingga seenaknya mereka melakukan pengutipan kepada pedagang. Kegunaan LPM dan apa maksudnya LPM ini, kami di pajak ini banyak yang nggak tahu. Contohnya ditaruh lampu satu, dibuat tulisannya LPM. Kami dikasih dendanya dikasih kutipan 2.000 satu hari. Jadi kalau satu bulan 60.000. Kalau ada kedai kami kaki 5 satu atau satu lagi dua kalikanlah 60 kali 2 120.000 satu bulan. Satu bulan 120.000. Jadi kalau kami tawar dia nggak mau, harus juga segitu. Itulah keluhan kami. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin mengatakan, sekitar 4 atau 5 tahun lalu kutipan liar seperti ini juga pernah terjadi terhadap pedagang di pasar Palapa Kelurahan Pulau Brayan Medan. Lalu dirinya ketika itu diproses sehingga kutipan liar yang sebelumnya ada kemudian hilang. Kini pedagang pasar Palapa kembali lagi dibebankan dengan kutipan liar oleh oknum mengatasnamakan dari LPM yang katanya suruhan dari Kepling. Tentunya menurut sosok wakil rakyat yang gigih berdakwah lulusan bahasa Arab dari MH Abdul Ubaidah Binjarha ini, membebankan pedagang apalagi di tengah kondisi ekonomi yang saat ini semakin parah akibat dampak pandemi COVID dan juga naiknya harga BBM. Menurut wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera itu, pedagang selama ini sudah dibebani dengan sejumlah kutipan resmi seperti uang keamanan, uang kebersihan, dan uang listrik atau uang lampu. Kemudian ditambah lagi dengan uang penerangan lampu jalan yang tidak jelas dari mana dasarnya dilakukan pengutipan itu, sehingga wajar pedagang keberatan dan menolaknya untuk membayar. Karena menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala, tidak ada di pasar tradisional lainnya di Kota Medan dilakukan pengutipan lampu penerangan jalan ke pedagang, apalagi mengatasnamakan LPM. Seharusnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, bagaimana caranya LPM juga bisa ikut membantu pedagang atau masyarakat, bukan menambah penderitaan mereka. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala akan melakukan komunikasi dengan pihak Kelurahan Pulau Brayan dan juga Camat Medan Barat supaya kutipan liar yang dibuat LPM ini segera dihapuskan. Mereka mengeluhkan karena akhir ini semakin sering terjadi pungutan-pungutan yang tidak resmi, yang mengatasnamakan LPM katanya, yang menyebutkan itu adalah merupakan suruhan dari pihak kepala lingkungan, bahkan sampai tingkat kelurahan, lengkap ada stempelnya saya lihat. Kutipan itu yang mereka keluhkan terkait bayaran lampu penerang jalan yang mengatasnamakan LPM, padahal mereka tidak tahu LPM itu apa, fungsinya apa
kepentingannya di masyarakat juga belum pernah mereka rasakan, kok tiba ada kutip-kutipan gitu. Padahal mereka sudah dibebankan kutipan uang keamanan, kutipan uang lampu, uang kebersihan, kok ada lagi lampu jalan gitu. Nah, ini mereka merasa keberatan, mereka meminta agar kutipan-kutipan itu dihapuskan. Konon lagi ini tengah COVID yang belum pulih, jualan mereka pun kadang-kadang tak jelas lakunya berapa satu hari, tambah lagi BBM naik, mereka sangat keberatan agar kutipan itu dihapuskan. Selama 2 periode duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Medan, sudah menjadi agenda rutin bagi Haji Rajudin Sagala untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sehingga wajar hal ini membuat masyarakat Kota Medan banyak mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi kepada sosok wakil rakyat yang ramah dan murah senyum ini. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.